gas buangnya itu dia pedih Pak di mata. Yang kedua ngelitik, lalu tarikannya berat dan boros. Wow, jadi semua lengkap ya? Lengkap. Kita dapatnya ada kayak keraknya nih. Nah, kerak ini adalah kerak oli Pak. Nah, tetesan itu akan mengakibatkan levelnya menjadi lebih banyak. Kalau levelnya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, berarti ini yang mengakibatkan boros. Jadi ini agak kronis juga mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Apedia, selamat siang. Masih dari bengkel kesayangan kita AHA Motor Yogyakarta. Ada Mas Budi, senior-senior semua nih. Ada juga Mas Agus dengan kesayangannya diesel. Depan ready, depan kita ada Daihatsu. Di sana ada Mas Hardi yang sedang main dengan Honda. Yuk kita tanya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat Apedia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya lanjutan dulu. Depan kita ada Honda Mas Hardi ya? Oh ya, lagi... kemarin Suzuki Mas Hardi ya? Ya kemarin Suzuki. Yang kita kerjain masalah apa? Bunyi tek-tek-tek ya? Bunyi tek-tek-tek R3 ya? R3. Nah, kalau yang kali ini depan kita gimana Mas Hardi? Apa yang mau kita bahas ini? Ini dia sih ya, apa namanya? Ini dia sih ya? Ini si dia. Ini si dia. Ini dia, ini Pak, cleaning ruang bakar. Jadi kita lakukan tune up komplit. Oh, tune komplit. Jadi customer mengeluhkan, pertama gas buangnya itu dia pedih Pak di mata. Oh. Terus yang kedua ngelitik. Ngelitik. Jadi ada ngelitik. Lalu tarikannya berat dan boros. Wow, jadi, semua lengkap ya? Lengkap. Ya memang ada hubungannya sih 4 kasus ini dengan satu kasus yang utama. Yang utama adalah suplai bensin. Jadi suplai bensinnya nih dia kurang begitu lancar Pak. Terutama pada throttle ya. Pada injektor. Nah, injektornya udah ada nih Pak di depan kita nih. Dan tadinya ini ruang bakar ini kotor banget Pak. Ini ada manifold ya. Jalur manifold ini kotor banget. Dan ruang bakar yang di sebelah sana itu juga kotor sekali. Jadi ngelitik ini kan disebabkan karena pertama kita jawab dulu untuk penyakit ngelitiknya. Itu disebabkan karena suplai bensinnya yang kurang. Bisa jadi kurang pengkabutan maksudnya. Jadi mungkin secara intensitas sudah, tapi dia kurang bagus Pak. Ininya pengkabutannya. Efeknya pembakarannya jadi nggak sempurna. Dan karbonnya tambah banyak di ruang bakar. Jadi kalau pembakarannya sempurna, karbonnya sedikit. Tenaganya dihasilkan bagus. Kalau pengkabutannya nggak sempurna, pembakarannya nggak bagus, karbonnya banyak. Terus di sisi yang lain tenaganya juga nggak keluar kayak gitu. Nah, sehingga di sini kita laksanakan tune up dengan kondisi tune up ini tune up yang berat, Pak. Tune up berat. Tune up berat. Tune up paket lengkap lah istilahnya. Jadi kita membersihkannya sampai ke ruang bakar. Meskipun di sini kita dapati keanehan Pak di mobil ini. Anehnya apa? Di radiator mobil ini dia ada oli, terindikasi antara oli sama dengan apa namanya air. Itu dia tercampur Pak. Dan di sini di bagian oli sendiri di sini ada indikasi air masuk ke sana. Jadi ada putih-putihnya. Ini tuh ada coklat-coklat dia. Ada putih-putihnya. Putih ya? Betul. Putih. Ini kita belum bisa memastikan apakah ini dari kebocoran water jacket. Jadi di sini kan cylinder head itu kan ada water jacketnya. Karena kalau kita cek untuk ini Pak, ini tutup radiatornya. Nah tuh. Nah ini kan dia kan ada kayak apa keraknya ya. Nah, kita dapatnya ada kayak keraknya nih. Nah kerak ini adalah kerak oli Pak. Oh, bukan kerak ini ya? Apa? Bukan kerak kotoran. Jadi dia oli. Jadi seperti oli sama ini udah kering ya. Tadinya kalau pas masih basah itu dia ada licin buih putihnya, betul licin. Kayak gitu. Nah, ini kita lagi investigasi sekalian cek ruang apa namanya kompresi. Kalau tadi sih dicek kompresinya masih bagus ya. Karena kan kondisinya dingin. Iya. Kalau kebocoran ruang bakar, air yang masuk ke dalam ruang bakar itu kan dia potensi bocornya besar itu ketika panas. Kalau ini mesinnya udah dingin dan kita dapati seperti itu, terus kita dapati juga di sini Pak. Ini tadinya PCV ini dia jebol. Ini kan ada pernafasan mesin ya. Nah, pernafasan mesin ini dia jebol. Nah, karena dia jebol, terus ini dia sama pemiliknya nggak tahu pemiliknya atau bengkel sebelumnya, itu dia di bypass, terus dia dipotong apa namanya ditutup pakai ini Pak, pakai baut. Dia tidak difungsikan gitu ya? Nggak difungsikan. Nah, terus ini di selang blow by yang lainnya, ini kita dapati harusnya kan oli ya Pak ya? Iya. Kalau ini dia kita dapatnya modelnya gini Pak. Jadi ini agak kronis juga mobil. Ini Pak nih. Nah ini air, apa itu? Nah ini putih-putih ini dia air Pak. Nah campuran antara air sama oli. Nah itu. Ini kita lagi investigasi. Terus sekalian untuk selang-selang yang rapuh ini kita ganti. Nah, ini kan radiator ya udah
udah rapuh banget ya. Udah kelihatan bekas klaim ya. Ya kayak ban kalau umur 5 tahun ke atas tuh modelnya udah retak-retak gitu Pak. Nah ini kayak gini, daripada nanti bermasalah, ini kita jalan ganti, ya. Ya, kita ganti dengan yang baru. Yang baru ya? Yang baru. Oke. Jadi dia memilih, Mas pokoknya servis tune up, cuman plusnya banyak Mas, plus. Makanya kenapa jadi roda yang dibuka semua Mas? Ya ini karena sama cek rem 4 roda Pak. Jadi ini komplit dia, customer ini minta sekalian sama cek rem, dan kita dapati seal remnya juga udah sobek. Nah ini teman-teman, ini yang sering kita bahas ya, kalau ini bisa bikin piston menjadi macet, sobekan dari seal debunya ini. Gitu. Ini sih dia belum sampai bocor ya, seal dalamnya ini belum sampai aus, tapi kelama-kelamaan kalau ini masuk ke kotoran, itu kan piston kan bergerak maju mundur meskipun nggak ekstrim ya Pak ya pergerakannya. Tapi kalau dia ada kotoran mengakibatkan pistonnya macet. Nah kalau pistonnya macet itu berpengaruh pada sealnya, karena kekuatan dari dalam besar, kalau ininya macet sealnya yang kalah. Nah, ini kita ganti. Ini nggak original ya, karena customer minta yang murah ya. Tapi kita carikan yang bagus, murah bagus. Mas Adi, kita lanjut ke ini Pak. Lagi. Ini ada satu item yang namanya injektor. Ini injektor ya. Ini kita fokus tadi ya, untuk pengkabutannya nggak sempurna, maka injektornya kita selain ruang bakar dibersihkan, throttle bersihkan, EGR-nya kita bersihkan. Ini pun juga seperti itu. Ini kita lepas, tadi kita bersihkan dengan alat khusus Pak. Wah ini ada alat Otul GDI. Ini Pak, alat ini tadi Pak Topik, kita waktu membersihkan itu Pak Topik belum datang teman-teman. Nah, ini udah selesai dibersihkan ya? Udah selesai dibersihkan. Tapi yang jelas ini kita belum ada lagi untuk pembersihan injektor ya. Kita yang jelas ada paket untuk tune up, yaitu berikut dengan pembersihan injektor seperti ini Pak. Itu mulai dari ruang bakar kita bersihkan untuk Livina misalnya ya. Livina itu ruang bakar kita bersihkan, EGR kita bersihkan, throttle kita bersihkan, injektornya kita gunakan dengan alat pembersih ini. Itu dia paketnya biaya di kami itu sekitar Rp400.000. Belum termasuk dengan cleaner ya. Jadi hanya jasa saja. Tapi kalau berikut dengan cleaner sama pembilasnya itu Rp140.000. Jadi Rp540.000 ya. Rp540.000 teman-teman udah kita bersihkan ruang bakarnya, berikut dengan injektornya Pak. Baik. Nah pertanyaan saya gini Mas Adi, kan sebelum ini kan kita belum ada alat ini nih. Oh ya. Ya kan, berarti ada dan sesudah nih sekarang ya. Apa perbedaan kualitas pekerjaan yang sebelumnya ada dan sekarang ada? Jadi kalau untuk yang sebelumnya kita hanya menggunakan purging Pak. Jadi ada alat khusus itu cuma buat tune up biasa ya, bukan tune up yang sampai membersihkan. Itu purging itu sebetulnya sama, hanya kita nggak bisa melihat hasilnya. Kalau kita pakai ini kita bisa ada ini Pak, ada kapasitas yang disemprotkan, terus kita bisa melihat pengkabutannya sempurna atau tidak. Ini kan dari sini. Nah karena ada kacanya gitu. Nah ketika dia tidak sempurna, mungkin dia dalam artian kencing ya Pak. Jadi bukan mengkabut tapi dia netes. Netes. Cuman dia hanya fokus di beberapa titik saja, bukan penyebaran. Nah itu ada terindikasi mampetnya parah. Kadang kotoran itu kan yang nyangkut di ujung jarum injektor, itu dia tidak bisa keluar ketika dia disemprot biasa Pak. Jadi perlu ketukan. Karena kan dari kotoran dari tangki itu ada banyak Pak. Ada karat, kemudian ada belum lagi lumpur. Nah, belum lagi nanti air. Nah, itu yang akan mengakibatkan semprotan injektor jadi tidak bagus. Kalau pakai ini, itu akan terlihat. Kayak gitu Pak. Jadi bedanya antara purging biasa dengan pakai alat ini, hasilnya itu akan terlihat. Baik. Nah, apakah efek kepada kendaraan Mas dengan menggunakan alat ini itu akan lebih bagus seperti baru kah? Itu ceritanya. Ya, kalau pakai ini ya tentu kita kan bisa mengetahui pengkabutannya. Sehingga kalau misalnya kita pakai purging saja itu dirasa menurut kami kurang yakin ya. Meskipun itu pakai purging bagus. Tapi kalau dengan ini kita semakin yakin dan kita akan lebih tahu lagi kondisinya pengkabutan, Pak. Jadi kalau dibilang mirip kayak baru, iya. Kalau kita pasti melihat kayak gini kan kita pastikan nih. Dengan pembukaan milisecondnya dia teratur, kemudian dia ada pengetesannya dengan waktu berjangka, maka di sini kita akan bisa menyaksikan nih, dia kalau misalnya dari 4 injektor sampling itu ada 1 yang mampet, maka nanti kapasitasnya mungkin dia lebih banyak. Kalau misalnya mampet kan jadi pergerakan injektor nggak mampu menutup sempurna, kalau dia mampet, jadi harusnya dia mampu menutup sempurna. Akhirnya nggak mampu menutup sempurna, dia kencing, sehingga ada tetesan. Nah, tetesan itu akan mengakibatkan levelnya menjadi lebih banyak. Kalau levelnya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, berarti ini yang mengakibatkan boros.
Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya dia mampet itu bukan berarti semprotannya nggak keluar, bukan. Kalau injektor itu mampetnya itu justru ketika dia harusnya stop, itu dia ngucur. Nah, ketika dia stop, kita pernah dulu bahas yang Serena C26. Dia posisi harusnya dia nutup, dia keluar. Nah, itu kan jadi pertama ketika si regulator ya, regulatornya itu dia ada tekanan, maka kalau injektornya harusnya nutup terus dia nggak nutup, akhirnya menjadi bocor, Pak. Nah, kebocoran ini ketika mesin dimatikan pun itu bisa menjadi diseling. Hidup terus. Jadi kita pernah ngalamin Kia itu, yang Picanto punyanya Pak Ardi itu, dia ketika dia dimatikan diseling, Pak. Ternyata manifoldnya penuh dengan bensin. Penyebabnya injektornya dia nggak mau stop. Nah, kayak mobil-mobil Terrano, Nissan Terrano itu. Ketika dia dimatikan kan solenetnya harus nutup. Solenetnya nggak nutup. Diseling, Pak. Kayak gitu. Tapi dia prosesnya dia tidak RPM tinggi. Tidak RPM tinggi, diseling kan RPM rendah. Ketika dia dimatikan, pengapian udah nggak ada, tapi ruang bakar masih panas, itu kan bisa terbakar dengan sendiri. Padahal nggak ada pengapian. Kayak gitu. Itu bisa terjadi di motor pun juga bisa terjadi. Mungkin teman-teman bisa cek di seling di motor itu, Mio itu udah dimatikan, tapi masih tetap terjadi pembakaran. Kenapa? Karena di seling itu tadi. Baik, Mas. Sebelum kita melakukan pengecekan pengkabutan jumlah yang dikeluarkan, ini juga alatnya memiliki pembersihan. Apa namanya? Membersihkan dengan ada cairan khusus. Jadi kalau untuk cairan khususnya tentunya diikutkan masuk ke dalam tangkinya sini di dalam. Itu tujuannya adalah untuk menghancurkan kerak ya, menghancurkan kerak dari dalam. Kalau yang dari luar tetap kita manual. Kita kan ada injektor dari luar ya? Dari luar kan tetap kita kerik. Karbonnya nggak mungkin bisa pakai ini. Tetap manual, kita kerik karbonnya. Terus hanya saja dari dalam dia gunakan 3,5 bar dengan ukuran pompa bensin ya tentunya. Kemudian dia akan keluar, nah nanti akan terlihat tuh. Hasilnya itu bisa kita lihat dari bahan bakar atau cairan yang tertampung di sini. Kayak gitu. Dia berapa? Kalau misalnya dia sedikit, nah itu bisa jadi bikin berbet, bikin tenaganya kurang, itu juga bisa. Seperti itu Pak Taufik. Baik, berarti ini berlaku untuk semua mobil berarti ya? Yang berlaku untuk semua mobil untuk injektor bensin. Bahkan yang GDI yang untuk Nissan Serena C26 yang dia direct injeksi ya? Itu dia bisa. Oke. Baik, Sobatpedia silakan yang ada di sekitar Yogyakarta yang ingin itu ada gejala nggak sih Mas? Biar kita harus menggunakan alat ini? Ya sebenarnya kalau gejala nggak ada. Jadi kalau untuk yang kita pakai ini adalah periodical maintenance dan juga yang trouble. Yang trouble. Jadi kalau misalnya gejalanya dia berbet, nah tentunya sampai dengan injektor pun kita harus cek kalau berbet. Jadi bukan hanya misalnya gini, berbet di scan tidak muncul penyebabnya sensor apa yang mati atau yang bermasalah. Terus kita cek visual busi itu masih bagus. Kemudian koil tidak ada kebocoran dan juga loncatan bunga api bagus. Nah, salah satu yang dicurigai selain mengecek ignition dan juga kompresi, itu kita juga ngecek supply bensin, Pak. Jadi kalau supply bensin ketika injeksinya ignitionnya bagus, pengapiannya bagus, terus ruang bakarnya juga kompresinya juga bagus dan dia bersih nggak ada masalah, maka kita cek yang lebih menjurus lagi yaitu ke injektor. Kayak gitu. Nah itu kalau injektornya rusak, tadi Pak Taufik bilang ada gejala nggak? Kalau rusak pasti ada gejala. Misalnya dia berebet, tarikannya berat, kemudian pedih di mata. Pedih di mata kan bisa jadi karena supply bensinnya itu terlalu banyak. Atau mungkin ketika cek busi, dia businya kelomoh banjir, basah. Basah itu pun juga tanda-tanda diantara injektor mengalami mampet, kayak gitu Pak. Sehingga dari gejala yang tampak tersebut kepada performa kendaraan itu kita bisa merumuskan bahwasanya itu bermasalah di injektornya. Ditambah lagi ketika dia sebelum pembersihan kita tes itu dia mengalami perbedaan antara 44 ya. Itu dia mengalami perbedaan ini Pak, kapasitas yang keluar. Nah kayak gitu itu akan terlihat dan akan terlihat juga ketika dia pengkabutan itu misalnya dia kondisi di RPM yang sangat tinggi, itu kan pembukanya kan permainannya kan semakin cepat Pak. Iya betul. Di waktu RPM tinggi itu dia akan terlihat bagaimana dia kalau misalnya gagal pengkabutan. Seperti itu Pak Taufik. Nah itu ketika dia terlihat seperti itu maka
ketika pembersihan dia sudah tidak mampu Pak Taufik, maka kita tetap harus pengajuan penggantian injektor. Nggak bisa diservis? Karena dia ketanam di dalam. Jadi meskipun alat ini canggih teman-teman, tapi nggak bisa memperbaiki injektor yang mati. Karena apa? Ada solenoidnya di dalam yang mengakibatkan jarum itu tertarik dan membuka dan juga menutup. Kayak gitu. Kalau sudah mati, waktu yang mati ya harus ganti. Secanggih apapun alatnya nggak akan bisa menjadikan injektor itu hidup kembali Pak. Baik. Nah, bagaimana dengan customer kita nih, HP dia, motor gitu, yang Pak, mobil saya udah usianya udah 10 tahun gitu. Udah saya pengen dicuci deh, dibersihkan, injektornya bagaimana? Langsung Langsung customer request langsung kita nggak pakai tanya ABC. Nggak apa-apa Pak, langsung kita cek. Kemudian nanti habis dicek kita bersihkan sekalian menggunakan cairan khusus yang kita sudah campurkan sebagaimana kita melakukannya di purging injektor. Nah itu langsung kita lakukan. Kalau customer mau menyaksikan silakan, nanti bisa kita bantu analisa ini Pak keluarnya berapa mili, atau nanti dari sini kita bisa tahu ternyata pasca pembersihan dari hasil yang dibersihkan itu ada bahan bakar yang lebih pekat. Nah itu kan dia ketahuan tuh dalamannya, mungkin dia, apalagi untuk yang mobil-mobil ini Pak ya, untuk mobil-mobil yang dia ini kayak Grand Livina ini, kita ke Grand Livina. Nah buat teman-teman Grand Livina dan apapun mobilnya, itu kalau dia kondisinya pengisian bensin, nah ini kan ada lubang ya, nah ini lubang ini tertutup dan ini keropos, nah ini harus dicurigain Pak. Kita langsung approval ke customer, Pak ini kita kasih edukasi dulu bahwasanya di mobil Bapak penutup bensinnya itu dia buntu. Nah ini kan harusnya dia berlubang Pak. Nih sebentar Pak, carikan sogok. Nih Pak Taufik, ini ada lubangnya jelas ya. Oh ini sih dia bersih. Tapi ada beberapa mobil yang dia ini tertutup Pak. Kemudian air itu karena dia tertutup, air itu nggak bisa lari kemana-mana, melainkan masuk ke sini. Ini meskipun udah ada tutupnya, ini tapi dia tidak rapat karena di sini ada ventilatornya. Nah, sehingga dia ketika dia penuh, dia akan lari ke sana dan ini di sini akan penuh dengan karat. Kalau di sini penuh dengan karat, maka potensi di dalam tangki itu akan ada air. Nah, kalau kita bersihkan filter, kemudian di tangki ada airnya, maka itu harus dilakukan pembersihan sampai ke common railnya injektor, regulatornya injektor itu harus kita bersihkan. Kayak gitu Pak Taufik. Tuh, soalnya dia. Tapi enggak, itu bukan sesuatu yang ngeri teman. Iya, masih bisa di inilah ya. Iya, karena kan fungsinya maintenance itu adalah mengetahui apakah ada yang berpotensi kepada kerusakan item-item seperti injektor, pompa bensin, seperti itu. Dan juga ruang bakar dan busi dan sebagainya itu nanti akan dicek ketika dia maintenance gitu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Hardi. Jadi Sobat Topedia yang ada di sekitar Yogyakarta, silakan menghubungi Mas Hardi dan kawan-kawan yang ada di Motor untuk bertanya tentang kondisi kendaraannya ya. Ya, siap. Nah, mudah-mudahan bisa membantu, apapun mereknya silakan bergabung ke sini. Siap Pak. Mudah-mudahan Mas Hardi bisa membantu keluhan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.